Selamat bergabung di acara Opening Ceremony Founders Camp Startup Studio Indonesia 2020. Saya ingin mengucapkan selamat bagi 20 startup digital yang telah berhasil menjadi finalis Startup Studio Indonesia. Apresiasi ini saya sampaikan untuk Anda-Anda sekalian yang telah merintis dan membangun serta mengembangkan ide dari sektor yang berbeda untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami karena setiap kali ketemu dengan startup, saya lebih excited karena komunitas dan vibe-nya beda gitu dengan yang lain. Getting the investor on board to the board is like getting married, right? You don't want to be stuck with the wrong people in your board. Ketika kita ngomongin HR practice or people and culture practice, these are all the practice gitu kan. Tapi kayak at the core of the practice, there is actually the founders gitu. Especially at this stage, kayak you are the core of people and culture. Karena gue believe ketika kita ngomongin culture, it's not about what you put on paper, it's not what you put on the on the website, tapi sebenarnya culture adalah what you do as a founder gitu. Waktu awal-awal aku ngebangun company ini, I also put a lot of efforts ya, mikir dan membuat suatu values yang sekarang itu kita sebar, nggak cuma internal aja yang tahu tapi eksternal. Jadi pada saat kita hiring, pada saat kita interview, pada saat interview obviously hiring tuh maksudnya kita actually masukin company values kita ini di job desk supaya orang yang baca itu kalau misalnya memang bisa mengerti dan merasakan dan bisa mengena gitu ya values kita, they're actually the right people for us. For me, when you have a lot of customer and your new customer is keep growing and then retention is good, they keep coming back and you make money out of those customers. So that's my definition of product market fit. Intinya kenapa kamu harus build produk, karena di startup itu adalah yang harus kamu fokuskan adalah gimana caranya sebelum ada kamu hidup mereka tuh seperti ini A, dan setelah ada kamu ada jadi B. Jadi untuk gearing the bigger market, you need to zoom out a little bit, sit back, right? Lihat overall market. What does your company need untuk grow? Tapi yang terpenting adalah memang setiap saat kita mikirin lagi titik awalnya gitu ya. Jangan berasumsi bahwa titik awal itu udah pasti benar gitu. Recheck lagi. Where do you want to build your core competence in the business? Where do you think that in which process or in which part of the business do you think that your core competence should be? Where kayak your biggest value for yang lo mau deliver buat your customers itu ada di mana gitu? I think again karena bisnis juga berubah, berkembang, situation is changing. I think it's part of the reflection process or part of the kayak zooming out process yang you have to constantly ask at any point of time. Culture itu transactional ya. I don't know if anyone understand what that means. You actually have to do it, then it becomes a culture. Well, actually two sides, right? You do it, it's a culture. You don't do it, it's a culture. Jadi I think one thing that is very important is you know what you want to do lah. I think that's become, selama kita tahu apa yang mau kita bikin, kita akan selalu bisa menjelaskan dengan cara yang paling tepat. Like I think when we launch a SaaS company, bahkan Ruang Guru sekalipun, kita coba ngebawa customer itu secara bertahap sih. Kayak kita nggak bisa langsung ngasih kayak PDKT aja gitu kan, nggak bisa langsung ngasih barang mereka terus langsung suruh mereka komitmen. As a startup, you have limited funds, right?
So you cannot, it's very hard to be perfect. And it depends on your competitive landscape juga gitu. Who are you competing against? Are you in a field where it's crowded, there's a lot of competitors, and the bar that is set by the competitor is already quite high, right? So you need to understand what makes you different. Apa yang membuat kamu berbeda dengan competition kamu gitu. When you let people define their own, or at least have a say ya, bukan define completely. Tapi orang tuh kayak involved in what they do, they will get more buy-in. If you launch a product that you're not embarrassed about, you've launched too late. Di awal-awal juga perlu lebih clear sih siapa persona kita. Jadi biasanya itu dibuat kesepakatan, persona kita itu ini loh. Jadi misalnya contoh kalau di kita decide bahwa yang jadi segmen utama kita itu company dengan size ini. Di luar size itu kalau ada product request itu priority-nya itu di bawah-bawah. Part of me kind of feel that apa mungkin ini pertanyaan jebakan apa gimana gitu. Karena kalau gue setuju banget yang gue bilang tadi kok. We do this thing bukan not to make quick bucks. Bukan buat is a get rich scheme quick, it's not that at all. Tapi karena memang benar-benar masing-masing dari kita percayanya ada problem statement nih that we truly care about. We are super passionate about this. When you talk to VC, jangan cuma berharap mereka langsung ngerti your industry, tapi really overspend, overinvest, so they really understand what's the gist of your company gitu. Where's the value add, and ke depan tuh bakal jadi seperti apa. So sell the dream tapi manage their expectation juga. Gini, lu mesti tahu dulu track record mereka itu seperti apa aja. I think that's the most important thing. Sama aja kayak misalnya lo mau nembak cewek gitu ya, Aziz, lo mesti tahu nih ceweknya suka apa, ini segala macam. That's what I think yang kita lakuin dulu dengan informasi yang sangat terbatas. Jadi kita tahu nih sebenarnya kita bisa nge-catch signal. Dapat investor itu menurut saya identik similar dengan isi bensin di pom bensin, right? It is important, right? Untuk kita ngisi bensin, tapi itu bukan goal kita. Kita isi bensin untuk membantu kita untuk mencapai tujuan. Jadi jangan fokus untuk dapetin bensin ya, right? Tapi fokus on what is the goal of the startup. Dan bensin tadi itu adalah supporting us gitu ya, to achieve that vision. Kita pasti punya projection kan terhadap growth, dan projection tersebut kemudian disupport dengan plan kita harusnya ngapain aja nih untuk dapetin growth tersebut gitu kan. Now, typically di saat kemudian achievement-nya nggak kena di projectionnya gitu ya, jauh dibanding projectionnya, tapi sebenarnya di saat yang bersamaan kita bilang, oh kita sebenarnya udah coba lakuin semua checklistnya sih gitu. So itu kan ada gap berarti kan. Berarti kan kita kayak bilang bahwa oh sebenarnya kita udah coba kerjain nih semua yang kita rasa harusnya kita kerjain gitu kan. But still kok kayaknya nggak dapet gitu ya. Nah menurut saya mungkin itu salah satu indikasinya sih gitu. Kami di Kominfo itu juga punya target untuk bisa yang namanya startup itu tumbuh. Tumbuhnya bukan hanya perusahaannya tumbuh, tapi juga membangun ekosistem digital di Indonesia. Nah, yang penting juga itu tadi lihat peluang-peluang yang lain yang bisa membangun ekosistem kita jadi makin lengkap. Saya selalu percaya ya dalam program saya ini bahwa kita nantinya kalau kita membuka kita mulai selalu melakukan inovasi, 5-10 tahun Indonesia itu jadi pemain teknologi.